Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa hari Minggu 7 Juli 2024 bertepatan dengan hari Minggu biasa ke-14. Kita akan mendalami tema dari Rema hari ini, yakni terbuka dan percaya kepada Yesus mengembangkan iman kita. Diinspirasikan dari Injil hari Minggu ini, Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6b. Sahabat Rema yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang bagaimana Yesus setelah sekian lama, sekian waktu mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan, membuat mujizat di kota-kota di sekitar Galilea. Kemudian ada waktu Yesus kembali ke kota asalnya di Nazaret, diikuti oleh para murid-muridnya, dan kemudian Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat di Nazaret itu. Di rumah ibadat itu Yesus mengajar, tetapi apa respon dari orang yang waktu itu mendengarkan pengajaran Yesus? Orang-orang di kotanya di Nazaret. Ada yang muncul begini. Ada yang berkata, dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Penginjil Markus kemudian menuliskan begini, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sekali lagi, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itulah sikap yang ada dalam diri orang-orang sedesa, sekota dengan Yesus. Tempat asalnya kecewa dan menolak dia. Dua sikap yang menghambat perkembangan iman. Kadang hidup kita memang diliputi dengan kecewa. Saya dan Anda pasti pernah mengalami itu. Tapi jangan sampai kemudian kekecewaan itu membuat kita tidak bisa melihat apa di balik rasa kecewa itu. Jangan sampai kemudian kecewa itu justru menghambat, menutup kita untuk bersikap terbuka pada rancangan dan kuasa Allah yang akan terjadi dalam diri kita. Kekecewaan yang berlebihan, karena melihat sesuatu kok tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Segala sesuatu terjadi tidak seperti yang aku harapkan. Mengapa Tuhan berbuat begini, tidak berbuat begitu seperti apa mauku? Kemudian kita kecewa. Kekecewaan yang berlebihan membuat orang menutup diri pada rencana karya Allah yang sempurna dalam hidup kita. Bisa jadi kekecewaan atau kegagalan yang kita alami demi kebaikan kita, agar kita berpaut dan percaya pada rencana dan kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kekecewaan yang berlanjut-lanjut, berlarut-larut, tentu tidak membantu kita untuk melihat karya Allah. Kita lihat peristiwa Emmaus. Kedua murid Yesus kecewa, tidak sesuai dengan aku yang harapan, kesedihan yang terus-menerus, sehingga tidak melihat bagaimana Yesus berjalan bersama mereka. Kisah Emmaus kita diingatkan lagi. Sama. Kekecewaan orang Nazaret ketika melihat Yesus, ternyata Yesus hanya saudara kita. Ternyata dia hanya tukang kayu. Akhirnya kekecewaan itu tidak membantu orang untuk mengenal Yesus secara lebih luas, bahwa Yesus itu adalah lebih dalam daripada apa yang dilihat mereka di permukaan, bahwa Yesus itu lebih misteri, Yesus itu lebih tersembunyi daripada apa yang nampak dalam diri mereka, bahwa Yesus lebih luas daripada apa yang kemudian mereka pikirkan. Kekecewaan menghambat orang untuk kemudian menebak, percaya pada kuasa Tuhan, rencana
dan juga rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dua sikap itu, mereka kecewa dan menolak Dia. Menolak Dia. Penolakan pada apa yang Tuhan berikan pada kita itu juga menghambat karya Tuhan bekerja dalam diri kita. Rahmat Tuhan senantiasa tercurah bagi kita. Tapi kalau dengan sadar kita menolak rancangan Tuhan itu terjadi dalam diri kita, ya kita gak akan bertumbuh apa-apa. Iman adalah tanggapan akan karya Tuhan di dalam hidup kita. Iman selalu sebagai sesuatu yang aktif menanggapi Tuhan yang telah bekerja dalam diri kita. Sehingga dari situ muncul bermuara dalam rasa syukur atas Allah yang hadir dan juga bekerja dalam diri kita. Nah, orang-orang di Nazaret selain kecewa tapi juga menolak Dia. Ya. Kita diingatkan terus-menerus sahabat Rema untuk menghindari dua sikap itu. Ya, sikap kecewa karena Allah tidak bertindak seperti yang aku pikirkan, atau menolak Dia. Apa yang dari Tuhan kita tolak. Ya. Seakan-akan sesuatu yang dari Tuhan itu kok tidak sesuai dengan pikiranku, tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ya. Segala sesuatu yang dari Tuhan terjadi dalam diri kita sudah sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya, dan supaya karya selamatnya tergenapi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menolak, tidak mungkin rahmat itu akan bekerja. Dibutuhkan keterbukaan hati untuk melihat dan membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Dibutuhkan kelembutan hati dan juga keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan menuntun kita ke arah ke masa depan yang penuh pengharapan dan arah yang lebih baik. Rancangan Tuhan jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, dua sikap itu hendaknya dijauhkan dari kita semua. Kita mohon rahmat kekuatan Allah agar dijauhkan dari sikap kecewa dan menolak. Lebih baik kita terbuka dan percaya sepenuhnya mengandalkan bahwa di dalam Yesus, mengikuti jalan Yesus, apapun yang terjadi atas kuasa Allah terjadi dalam hidup kita, yakin dan percaya Tuhan menuntun dan memberi perlindungan serta mengarahkan hidup kita jauh lebih sempurna daripada apa yang kita pikirkan, dan kita ikuti langkah Tuhan, rancangan Tuhan, karena pasti kuasanya, karya keselamatannya tergenapi dalam hidup kita. Lihat bagaimana apa yang terjadi ketika orang tidak percaya pada Yesus, menolak Yesus, kecewa pada Yesus. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Injil hari ini. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Ketika kita kecewa, ketika kita menolak Dia, Yesus tidak dapat membuat mujizat terjadi dalam diri kita. Karena sia-sia juga. Ketika ada mujizat pun nanti kita akan, waduh, kok tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Mujizat perlu sebuah kepercayaan, mengandalkan diri pada rencana dan kuasa Allah. Ya. Bisa jadi orang-orang Nazaret waktu itu mengharapkan sesuatu yang lebih daripada apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya. Mari saya dan Anda, sahabat Rema semuanya, memohon rahmat Tuhan agar bertumbuh di dalam Tuhan, terbuka pada bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar kita bisa hidup menjadi pribadi yang terbuka pada bimbingan Tuhan, menerima Dia, kehadirannya, tidak menolak Dia. Kekecewaan yang mungkin kita hadapi karena kita menjadi pengikut Kristus, karena kita sebagai orang beriman yang tentu tidak lepas dari tantangan iman, jangan kemudian membuat kita ragu
membuat kita kecewa, tetapi justru semakin berpaut bahwa hal itu terjadi. Kita yakin dan percaya karena Tuhan ingin rencana dan juga kuasanya terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa boleh bertumbuh terus-menerus menjadi pribadi yang terbuka pada kehadiran Tuhan, tapi juga terus-menerus percaya pada rencana dan kebaikan Tuhan, rahmat-Nya kita yakin akan bekerja dari hari ke hari, memperbarui kita, mengembangkan iman kita terus-menerus. Kristus itu luas, Kristus itu dalam, Kristus itu tersembunyi, Kristus itu luas. Kita tidak boleh hanya melihat dari segi fisiknya saja, atau ternyata dia hanya tukang kayu dan sebagainya. Nanti kita akan rugi seperti orang-orang Nazaret yang tidak bisa melihat karya Tuhan, karya Allah yang tergenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, hanya karena melihat dia tukang kayu, dia ternyata anak Maria, ternyata dia begini yang nggak sesuai dengan pikiran mereka. Kekecewaan dan penolakan menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat iman, dan juga menghambat rahmat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita hening, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga kita masing-masing, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.